TKI sederhana tabrak mobil mewah wanita cantik di Belanda. Dihina, dituntut, tapi takdir justru berbalik arah. Dari luka, muncul jodoh tak terduga. Tulis kota asalmu di komentar. Jangan lupa subscribe. Dan semoga yang sudah subscribe dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Langit Amsterdam pagi itu kelabu. Uap dingin masih menggantung di sepanjang kanal, menyisakan sisa gerimis dini hari yang membasahi jalanan. Bayu Prasetya, pemuda asal Yogyakarta berusia 30 tahun, duduk di balik kemudi van putih milik tempat kerjanya, sebuah dapur catering halal yang melayani komunitas muslim di Belanda. Tubuhnya sedikit menggigil bukan karena cuaca, tapi karena ia sedang dikejar waktu. Pesanan catering dari masjid terbesar di Amsterdam harus sampai sebelum pukul 8. Hari ini adalah Jumat, dan para jamaah akan mulai berdatangan untuk ibadah. Ia mempercepat laju kendaraannya, menyusuri tikungan tajam di dekat distrik De Pijp. Namun dari arah berlawanan, sebuah mobil sport berwarna merah menyala berbelok mendadak ke jalur utama. Refleks Bayu bekerja. Ia injak rem sekuat tenaga, tapi jalanan licin tak mengizinkan ban van mencengkeram sempurna. Bra! Bumper belakang mobil sport itu tersenggol. Suara logam bertemu logam menggetarkan udara. Van Bayu berhenti dalam posisi miring, nyaris menabrak pembatas jalan. Bayu terdiam beberapa detik. Tangannya gemetar di atas setir. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski suhu belum menyentuh 10 derajat. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, mencoba memeriksa keadaan. Dari mobil sport yang kini berhenti di depannya, keluarlah seorang wanita tinggi berambut pirang, mengenakan mantel putih panjang dan kacamata hitam besar. Wajahnya datar namun tajam, seperti silet yang belum menyayat. "Apa kau tahu berapa harga mobil ini?" tanyanya dengan suara dingin menusuk. "Ini bukan mobil sewaan murahan. Ini Ferrari terbaru. Harganya bisa membeli rumahmu di 3 negara." Bayu menunduk sopan. "Maaf, Nona. Saya tidak sengaja. Tadi hujan, jalan licin, dan..." "Jangan beri aku alasan murahan," potong wanita itu kasar. "Kau siapa? Sopir catering? Tukang antar nasi kotak?" Beberapa orang mulai mengangkat ponsel. Ada yang merekam diam-diam, ada yang hanya memperhatikan dari kejauhan. Lalu wanita itu melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tinggi. "Aku akan menuntutmu. Setiap goresan di mobil ini akan kau bayar, meski kau harus bekerja seumur hidup. Dan aku akan pastikan itu." Bayu mengatupkan rahangnya. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia tahu tak ada gunanya membalas, karena lawan bicaranya hanya mengenal harga dan status. Sementara itu, pekerjaannya hanyalah mengantar makanan. Wanita itu membanting pintu mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi tanpa menoleh. Bayu hanya berdiri di pinggir jalan, menyaksikan mobil itu menjauh bersama suara yang masih bergaung dalam telinganya. Ia tak tahu, wanita yang barusan menghina dan mengancamnya di depan umum ternyata adalah seseorang yang namanya pernah ia dengar dari mulut almarhum ayahnya. Seseorang yang sudah disebut-sebut dalam doa ibunya sejak ia remaja. Dan semua ini baru permulaan. Hari itu menjadi panjang bagi Bayu. Setelah insiden di jalanan, ia tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Meski napasnya terasa berat dan pikirannya penuh dengan bayang-bayang kejadian tadi, ia tetap mengantarkan pesanan terakhir ke komunitas muslim Amsterdam dengan kepala tertunduk. Sore hari, saat kembali ke dapur produksi, manajernya yang bernama Pak Ghafur memanggilnya dengan nada khawatir. "Bayu, kau baik-baik saja?" tanyanya. Bayu mengangguk pelan. "Hanya sedikit kaget, Pak." Pak Ghafur menarik napas panjang. "Kau tahu siapa perempuan itu?" Bayu menggeleng. "Namanya Annika van Doren. Dia bukan sekadar orang kaya. Ayahnya, Hendrik van Doren, adalah pemilik jaringan showroom mobil Eropa. Kalau dia tuntut kamu secara hukum, bisa-bisa perusahaan kita ikut terbawa masalah." Bayu terdiam. Bukan takut karena ancaman, tapi karena ia tidak ingin membuat orang lain terkena imbas dari kesalahannya. "Saya akan bertanggung jawab, Pak. Saya siap hadapi apapun," jawabnya tenang. Dan ternyata, kekhawatiran Pak Ghafur tak berlebihan. Malam itu, di kamar kecilnya di lantai 3 sebuah bangunan tua,
Bayu menerima sepucuk surat resmi. Sebuah panggilan hukum dari firma pengacara terkemuka. Ia dituntut oleh Annika van Doren atas tuduhan kerusakan kendaraan dan pencemaran reputasi publik. Jumlah tuntutannya setara dengan 20 tahun gaji Bayu. Ia menatap surat itu lama, tak bergerak. Kemudian perlahan ia rebahkan tubuhnya ke kasur tipis, menatap langit-langit kamar yang mulai retak di beberapa sisi. "Bu, dulu ibu pernah bilang, kalau jodoh bisa datang dari arah yang tidak disangka," gumam Bayu lirih. "Tapi apa mungkin, perempuan itu?" Bayu memejamkan mata. Wajah Annika yang sinis kembali muncul dalam benaknya. Entah kenapa, ia tak bisa mengusir bayangannya begitu saja. Dan tepat saat malam mulai hening, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor luar negeri, bernada asing. Bayu nyaris tak mengangkatnya, tapi rasa penasaran lebih kuat dari keraguannya. "Halo," sapanya pelan. "Apakah ini Bayu Prasetya?" Suara di seberang terdengar dalam bahasa Indonesia, namun dengan logat Belanda yang berat. "Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa?" "Nama saya Hendrik van Doren. Saya sahabat lama ayahmu. Dulu kami bekerja bersama di Surabaya, sebelum saya kembali ke Belanda." Bayu mendadak terpaku. Nama itu seperti membangkitkan debu masa lalu. Ayahnya pernah menyebut nama Hendrik, pria Belanda yang pernah menyelamatkan usaha keluarganya dari kebangkrutan puluhan tahun lalu. "Ada hal penting yang harus saya bicarakan tentang ayahmu, dan tentang kamu," kata suara itu lagi. Bayu menggenggam ponselnya lebih erat. Ia belum tahu bahwa perbincangan esok akan membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Sebuah pintu yang menghubungkan dirinya dengan wanita yang telah menghancurkan harga dirinya pagi tadi. Keesokan harinya, udara Amsterdam masih basah oleh sisa embun dan kabut yang menggantung di kanal-kanalnya. Bayu datang ke sebuah kafe kecil di pinggir kanal, sesuai petunjuk dari penelepon semalam. Ia mengenakan jaket kain usang, celana panjang sederhana, dan sepatu yang sudah mulai aus. Di sudut kafe, duduk seorang pria tua berambut putih keperakan dengan jas abu-abu rapi. Meski tubuhnya tampak renta, matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Bayu mendekat dengan pelan. "Pak Hendrik," sapa Bayu. Pria itu berdiri dan tersenyum kecil. "Bayu, kau sangat mirip dengan ayahmu." Mereka duduk berhadapan. Tak butuh waktu lama hingga Hendrik mengeluarkan sebuah map coklat tua dari dalam tas kulitnya. Map itu tampak lusuh. Ujung-ujungnya mulai rapuh dimakan waktu. "Ayahmu dan aku pernah membuat perjanjian. Kami sama-sama melalui masa sulit di Surabaya. Kami sepakat, bila kelak anak kami lahir dan takdir mempertemukan mereka, kami akan menjodohkan mereka sebagai bentuk penghormatan dan ikatan dua keluarga." Bayu tertegun. Jantungnya berdetak pelan namun menghentak. Hendrik membuka map tersebut dan menunjukkan selembar surat tulisan tangan berbahasa Indonesia, dengan tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan ayahnya. "Waktu surat ini ditulis, putriku belum lahir. Tapi kami percaya, jodoh bisa disiapkan dengan niat baik," ujar Hendrik pelan. Bayu membaca isi surat itu perlahan. Tangannya gemetar. Nama ayahnya tertera jelas, diikuti tanda tangan yang meyakinkan. Lalu ia mengangkat pandangannya. "Putri Anda, siapa namanya?" Hendrik mengangguk. "Annika. Annika van Doren." Tubuh Bayu menegang. Ia bersandar di kursi, menatap kosong ke jendela kafe. "Dia, yang menabrak saya, yang menghina saya di depan umum, yang menuntut saya sekarang." Hendrik menatap Bayu dalam. "Aku tahu. Tapi terkadang, seseorang harus dihancurkan oleh egonya sendiri, sebelum ia belajar mengenali hatinya." Bayu menunduk. Ada gejolak di dadanya. Antara ingin menolak dan ingin tahu. Antara luka dan penasaran. "Aku tidak memaksamu," lanjut Hendrik. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa perjanjian ini bukan sekadar jodoh. Ini tentang tanggung jawab. Tentang rasa hormat antar dua keluarga yang pernah saling menyelamatkan." Bayu memejamkan mata. Satu bagian dari dirinya ingin lari jauh-jauh. Tapi ada bagian lain yang tak bisa ia abaikan. Sebuah suara kecil dalam hati yang berkata, bahwa mungkin ini bukan sekadar kebetulan. Malam itu, ia pulang ke kamar sempitnya membawa dua hal yang bertolak belakang.
Satu adalah surat jodoh dari masa lalu. Yang lain adalah gugatan hukum dari wanita yang sama. Dan entah mengapa, bayangan Anika, dengan segala kesombongannya, tak lagi hanya menimbulkan kemarahan. Ada tanya yang tertinggal. Tanya yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam diam. Gugatan hukum dari Anika tetap berjalan. Bayu tetap bekerja seperti biasa, mengantar makanan ke sudut-sudut kota Amsterdam. Tapi kini, di dalam tasnya, terselip surat perjanjian yang ditulis tangan ayahnya bertahun-tahun lalu. Ia belum tahu harus berbuat apa dengan itu. Menyerah? Bertahan? Menyerahkan pada waktu? Di sisi lain, di rumah mewah berdinding kaca di pusat kota, Anika van Doren duduk di sofa sambil menyesap cappuccino hangat. Ia membuka tablet dan menonton ulang video insiden di jalan yang masih ramai di media sosial. Di kolom komentar, banyak yang mencibirnya. Menyebutnya arogan, tak berperasaan, bahkan tak tahu malu. Dia bahkan gak tahu siapa aku, tapi berani menabrakku, gumamnya kesal. Namun jauh di dalam dirinya, rasa gelisah mulai tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa wajahnya terus muncul dalam pikirannya? Saat itulah ayahnya, Hendrik, masuk ke ruang tamu. Kita perlu bicara, katanya. Kalau soal tuntutan, tenang saja. Aku sudah perintahkan pengacara untuk lanjut, balas Anika dingin. Hendrik menggeleng pelan. Ini bukan soal tuntutan. Ini soal kamu dan Bayu. Anika menoleh, dahi mengernyit. 25 tahun lalu, aku dan ayahnya membuat perjanjian. Jika takdir mempertemukan kalian, kalian akan dijodohkan. Anika berdiri dari sofa, matanya melebar. Apa papa serius? Aku dijodohkan dengan dia? Sopir catering itu yang merusak mobilku. Hendrik menatapnya tajam. Ya, dan kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia bukan hanya kurir. Dia anak dari pria yang pernah menyelamatkan hidupku saat aku nyaris bangkrut. Dia juga pewaris bisnis kuliner halal yang sedang tumbuh di Amsterdam dan Berlin. Anika tercekat. Dunia yang ia kenal mulai bergeser sedikit demi sedikit. Papa ingin aku menikah dengan dia, suaranya mulai goyah. Bukan soal menikah. Ini soal memahami siapa yang benar-benar pantas dihargai, jawab Hendrik tenang. Dan kamu sudah lupa cara menghargai. Kata-kata itu seperti tamparan. Anika tidak membalas. Ia hanya duduk kembali dengan pelan, memandangi lantai marmer di bawah kakinya yang tiba-tiba terasa dingin. Hendrik berdiri dan menatap putrinya sebelum berjalan pergi. Dalam hatinya, ia tahu, jika kata-kata tak bisa menyentuh hati, maka waktu dan pertemuanlah yang akan menyelesaikan sisanya. Dan malam itu, ia membuat rencana sendiri. Rencana yang tak akan Anika sangka. Sore itu, Bayu mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam sederhana. Ia berdiri di depan gerbang besar rumah bergaya klasik Eropa dengan kaca tinggi dan pilar-pilar marmer yang menjulang. Undangan makan malam itu datang langsung dari Pak Hendrik, tanpa penjelasan panjang. Hanya satu kalimat, datanglah. Bukan untuk tuntutan, tapi untuk membuka hati. Pelayan rumah membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Interior rumah itu terasa asing dan megah. Tapi langkah Bayu tetap tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Anika muncul, mengenakan gaun santai berwarna krem, tanpa mantel mewah atau kacamata hitam mahal. Begitu melihat Bayu berdiri di ruang tamu, ia berhenti sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran bingung dan tak percaya. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada curiga. Bayu menunduk sopan. Saya diundang oleh Tuan Hendrik. Saat itu, Hendrik masuk dengan senyum kecil. Tenang, Anika. Ini hanya makan malam. Tidak ada paksaan. Tidak ada tuntutan jodoh malam ini. Anika diam. Matanya tetap menatap Bayu dengan sisa emosi yang belum luruh sepenuhnya. Tapi ia juga tak berkata apa-apa. Mereka bertiga duduk di meja makan panjang. Hidangan khas Belanda tersaji rapi, lengkap dengan lilin kecil yang menyala di tengah meja. Untuk beberapa saat, hanya suara garpu dan sendok yang terdengar. Tak ada percakapan. Hening seolah jadi tamu keempat di meja itu.
Hingga akhirnya Hendrik membuka pembicaraan. "Bayu, kamu masih ingat waktu ayahmu mengirim resep rawon hitam untukku di Jakarta? Masakan itu yang menyelamatkan usaha cateringku." Bayu tersenyum kecil. "Ayah saya selalu bilang, rawon bukan cuma soal rasa, tapi soal ingatan dan persahabatan." Anika mendongak sedikit, memperhatikan Bayu. Kali ini tanpa tatapan merendahkan. Hanya pandangan yang mencoba membaca ulang seseorang yang sebelumnya ia nilai terlalu cepat. Makan malam selesai tanpa konflik. Saat Bayu berpamitan, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Lalu menoleh ke arah Anika yang berdiri di dekat perapian. "Saya tahu tentang perjanjian itu, Nona Anika. Tapi saya tidak akan memaksa. Jodoh bukan warisan yang harus diwariskan. Tapi kalau memang kita ditakdirkan, mungkin bukan lewat surat itu, mungkin lewat cara Allah mempertemukan dua orang dari jalan yang paling tidak masuk akal." Anika terdiam, tak menjawab. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang retak. Bukan kemarahan, bukan juga kesombongan, melainkan dinding ego yang mulai runtuh oleh ketulusan yang tak bisa dilawan. Dan saat pintu rumah itu tertutup, Anika tetap berdiri di tempatnya. Tangannya perlahan meremas gaun yang ia kenakan. Di dadanya muncul perasaan baru. Bukan cinta. Belum. Tapi rasa penasaran yang tak bisa ia bantah. Sejak makan malam itu, cara pandang Anika terhadap Bayu perlahan berubah. Ia tak lagi melihatnya hanya sebagai tukang catering yang menabrak mobilnya. Wajah Bayu yang tenang dan tak pernah membalas satupun caciannya terus menghantui pikirannya. Bukan karena ia jatuh cinta, melainkan karena malu. Malu karena selama ini ia terlalu tinggi memandang dunia dari balik harga dan silsilah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah rasa hormat memang hanya layak diberikan kepada mereka yang sejajar? Di sisi lain, Bayu tetap kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia menolak saran bosnya untuk memanfaatkan insiden viral itu sebagai promosi usaha. Bahkan ketika beberapa media mencoba menghubunginya, ia menolak tampil. "Kalau aku bangun hidup dari rasa sakit orang lain, aku nggak beda jauh dari mereka yang pernah merendahkan," ujarnya pelan. Namun dunia belum selesai menguji keduanya. Suatu pagi, Anika menerima telepon dari pengacaranya. "Nona Anika, kami sarankan agar tuntutan terhadap Bayu Prasetya ditarik." Anika mengernyit. "Kenapa?" "Setelah kami telusuri, mobil yang Anda kendarai saat kecelakaan itu secara hukum bukan milik pribadi Anda. Nama resmi pemiliknya adalah perusahaan investasi otomotif, yang saat ini dimiliki bersama oleh Anda dan Bayu Prasetya." "MA, maksud Anda?" Suara Anika goyah. Tuan Hendrik mentransfer sebagian sahamnya ke atas nama Bayu sebagai bentuk komitmen perjanjian lama dengan ayah Bayu. Jadi secara teknis, mobil itu juga milik Bayu. Anika membeku. Ponsel di tangannya perlahan terjatuh ke sofa. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang menabrak satu sama lain. Mobil yang selama ini ia banggakan, ia bela mati-matian, ternyata juga milik lelaki yang ia hina di depan umum. Malamnya, ia berdiri di balkon rumah. Angin musim semi membawa aroma bunga, tapi hatinya terasa sesak. Hendrik menghampirinya dari belakang, menatap langit malam yang gelap. "Kamu tidak kalah karena dia lebih hebat," kata Hendrik tenang. "Kamu kalah karena kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa dia." Anika menarik napas panjang. "Kenapa papa nggak bilang dari awal?" Hendrik menatap lembut. "Karena kadang, anak muda perlu belajar sendiri. Bahwa harga diri bukan dibangun dari jumlah nol di rekening, tapi dari bagaimana kamu bersikap pada orang lain." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anika menangis. Bukan karena tuntutannya gagal, tapi karena ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tak punya apa-apa, tapi punya segalanya dalam ketenangan. Dan di dalam tangisnya, tumbuh satu niat. Niat untuk memperbaiki segalanya. Dengan caranya sendiri. 2 minggu berlalu sejak kabar kepemilikan saham itu tersebar. Dunia perlahan diam. Media berhenti membicarakan insiden. Netizen mulai melupakan kejadian yang dulu sempat viral. Namun tidak dengan Bayu. Luka di hatinya belum sembuh. Bukan karena ia menginginkan pembalasan, tapi karena ia tak tahu apakah harga dirinya akan pernah kembali seperti semula. Setiap kali mengantar makanan,
Setiap kali melintasi tikungan yang sama di jalan itu, wajah Anika kembali muncul dalam benaknya. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara di dalam dirinya terus berbisik. Hingga suatu pagi, saat ia baru selesai mengantarkan pesanan terakhir, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang dapur produksinya. Jendela kaca mobil itu perlahan terbuka. Dari dalam, keluar seorang perempuan. Bukan dengan mantel putih, bukan dengan kacamata mahal, tapi dengan pakaian sederhana dan wajah polos tanpa riasan. Anika Van Doren berdiri di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Wajahnya tampak gugup, tapi tulus. Bayu berdiri diam. Tak tahu harus melangkah atau tetap berdiri. Jantungnya berdegu pelan namun terasa menghantam dada. Anika melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan Bayu. Ia menunduk sedikit. Suaranya pelan. "Aku datang, bukan untuk minta maaf karena kamu punya separuh mobil itu," katanya. "Aku minta maaf, karena aku pernah menganggap kamu tidak layak dihargai." Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Tak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan yang dalam. "Aku nggak pernah menuntut permintaan maaf darimu," jawabnya tenang. "Karena aku percaya, orang akan berubah ketika waktunya tepat." Anika mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Dan kalau waktu itu, sekarang." Sunyi menyelimuti mereka sesaat. Tak ada suara lain selain burung yang berkicau di ujung atap. Bayu memandang Anika lebih lama kali ini. "Kamu tahu tentang perjanjian jodoh itu?" Anika menghela napas panjang. "Bukan cuma tahu. Awalnya aku muak. Tapi sekarang aku sadar, mungkin Allah menyusun semuanya dengan rapi. Tabrakan itu, pertemuan kita, bahkan rasa malu yang aku alami, semua itu mengajariku." Bayu tersenyum kecil. "Aku juga belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas. Ada luka yang cukup disembuhkan dengan ketulusan." Anika lalu mengulurkan tangannya. "Bolehkah aku mengenalmu? Bukan sebagai musuh, bukan sebagai korban tabrakan, tapi sebagai laki-laki yang mungkin memang sudah tertulis untukku sejak lama." Bayu menatap tangan itu, lalu mengangkat tangannya dan menyambutnya perlahan. Tak ada lagi jarak sosial. Tak ada lagi dendam yang menganga. Hanya dua insan yang akhirnya tahu bahwa pertemuan bisa datang bukan karena cinta yang manis, tapi karena luka yang mendewasakan. Dan saat jari mereka saling menyentuh, pintu hati itu pun terbuka. Sejak pertemuan itu di depan dapur catering, hidup Bayu dan Anika pelan-pelan berubah arah. Bukan drastis. Tidak seperti dalam cerita film. Tapi seperti daun yang perlahan jatuh ke tanah, mengikuti arah angin yang tenang. Anika tak lagi bersikap dingin dan tajam. Ia mulai belajar mendengar, bukan hanya bicara. Ia mulai memahami, bukan sekadar menilai. Di sela kesibukannya sebagai pemilik usaha dan influencer, Anika mulai sering datang ke dapur produksi milik Bayu. Awalnya hanya untuk mengobrol singkat. Lama-lama, ia ikut membantu. Mencicipi masakan. Menata kotak makanan. Bahkan suatu siang, ia ikut mengantar pesanan ke sebuah panti jompo milik komunitas muslim di pinggir kota. Anak-anak di panti itu menyambutnya dengan tawa dan rasa kagum. "Tante bule yang cantik," teriak salah satu dari mereka. Anika tertawa geli. Bayu hanya menatap dari kejauhan, tak berkata apa-apa. Tapi hatinya diam-diam hangat. Hari-hari mereka kini terasa lebih ringan. Tapi Bayu tetap menjaga jarak. Ia tahu, perubahan hati tak bisa dipaksakan, tak bisa digesa. Suatu senja, mereka duduk berdua di teras belakang dapur. Langit Amsterdam berwarna jingga keemasan. Angin membawa aroma adonan roti yang masih mengembang dari dalam. "Kamu tahu," kata Anika pelan, "aku dulu mengira dunia hanya terbagi jadi dua. Mereka yang layak dihormati, dan mereka yang harus menurut." Bayu menoleh pelan. Ia tak menyela. "Ternyata, aku salah. Sangat salah." Ia menatap Bayu, matanya jujur dan teduh. "Aku belajar dari kamu, bahwa rasa hormat itu tak datang dari silsilah atau uang. Tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain." Bayu mengangguk perlahan. Allah bisa membalikkan hati siapa saja. Bahkan dengan cara yang paling tidak kita sangka. Hening mengalun di antara mereka. Tapi bukan hening yang canggung.
melainkan yang menenangkan. Seperti jeda sebelum sebuah keputusan besar diambil. Kalau waktu itu aku meneruskan tuntutan itu, ujar Anika pelan, apa kamu akan tetap bertahan di sini? Bayu tersenyum. Mungkin tidak. Mungkin aku sudah pulang ke kampung halaman. Atau, mungkin aku tetap di sini. Karena ada sesuatu yang membuatku bertahan. Anika menatapnya. Dalam. Sesuatu itu, aku? Bayu tak menjawab. Tapi senyumnya cukup menjadi jawaban. Dan ketika matahari tenggelam sempurna, di bawah cahaya senja yang menggurat langit, dua hati yang dulu saling bertolak belakang kini mulai menemukan iramanya. Bukan cinta yang meledak di awal, tapi rasa yang tumbuh, pelan dan pasti. Malam itu, Bayu duduk sendiri di kamarnya yang sederhana di lantai 3 bangunan tua. Surat perjanjian jodoh dari ayahnya masih tergeletak di meja. Lampu meja kecil menyinari sudut-sudut kertas yang sudah mulai menguning. Ia membaca ulang setiap baris tulisan tangan ayahnya. Tentang persahabatan. Tentang janji. Tentang keyakinan bahwa takdir bisa dipersiapkan oleh niat baik. Namun kali ini, rasanya bukan lagi sekadar tentang janji masa lalu. Bukan juga karena paksaan hubungan dua keluarga. Ini mulai terasa seperti sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa didorong. Bayu mengingat Anika yang kini berbeda. Cara bicaranya yang mulai lembut. Cara ia menghormati para staf catering. Dan cara ia memperlakukan anak-anak panti dengan tawa tulus yang tak dibuat-buat. Di sisi lain, di kamar luas penuh lampu hangat, Anika berdiri di depan cermin besar. Ia memandangi bayangannya sendiri. Gaun hitam elegan yang biasa ia pakai saat menghadiri acara kelas atas kini terasa tidak cocok lagi dengan dirinya yang sekarang. Ia melepasnya perlahan, mengganti dengan pakaian biasa. Gaya hidupnya tak berubah sepenuhnya, tapi cara ia memandang dunia sudah tidak sama. Ayahnya, Hendrik, mengetuk pintu dan masuk pelan. "Kamu terlihat tenang malam ini," katanya sambil tersenyum. Anika membalas senyuman itu. "Aku sudah berhenti memikirkan komentar orang. Dan mulai memikirkan apa yang benar-benar penting." Hendrik mendekat dan menyerahkan sebuah buku tua berisi catatan harian lama. "Itu milik ayah Bayu," katanya. "Dulu dia sering menulis soal impiannya. Tentang anaknya kelak. Dan harapannya kalau hidup bisa membawa kebaikan, meski dimulai dari luka." Anika membuka halaman pertama. Di sana tertulis sebuah kalimat pendek. "Jika tak bisa meninggalkan warisan harta, maka tinggalkan warisan kehormatan." Air matanya menetes diam-diam. Hal, dan juga rasa bersalah. "Pak," katanya perlahan, "aku ingin mengenal dia bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai manusia." Hendrik hanya mengangguk. "Kamu sudah berjalan lebih jauh dari yang aku duga, Anika." Keesokan harinya, Anika muncul di dapur produksi sebelum matahari naik tinggi. Ia membawa 2 cangkir kopi panas dan sebuah buku yang dibungkus rapi. Bayu baru saja selesai membersihkan rak bumbu. Ia menoleh, sedikit terkejut melihat kedatangannya yang mendadak. "Aku nggak mau bertele-tele," kata Anika sambil menyodorkan kopi. "Aku masih belajar, Bayu. Belajar menata hati, menundukkan ego, dan melihat dunia dengan cara yang kamu ajarkan lewat perbuatanmu." Bayu menerima cangkir itu. Hangatnya menembus kulit telapak tangannya. "Dan buku ini," lanjut Anika sambil menyerahkan bungkusan kecil, "milik ayahmu. Papa menyimpannya. Aku pikir kamu harus membacanya kembali." Bayu membuka bungkusan itu. Matanya memanas melihat buku harian tua milik ayahnya. Ia menyentuh sampulnya pelan, seakan menyentuh kenangan. "Terima kasih," ucapnya. Anika tersenyum. "Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Tapi kalau kamu tidak keberatan, bolehkah aku ikut berjalan pelan-pelan bersamamu?" Bayu menatapnya. Dalam dan tenang. Tidak ada jawaban verbal. Tapi dari caranya menerima buku itu, Anika tahu, ia tak sedang sendiri lagi. Hari demi hari berlalu, dan langkah mereka kini mulai sejajar. Bukan karena dipaksa oleh surat jodoh warisan ayah mereka, tapi karena rasa yang perlahan tumbuh dari hati yang saling menghormati. Bayu dan Anika mulai sering menghabiskan waktu di luar urusan pekerjaan. Mereka mengunjungi pasar tradisional di pinggiran Amsterdam, tempat Bayu dulu biasa membeli bahan makanan untuk catering.
Di sana, Anika belajar mengenali bumbu-bumbu Asia, tertawa ketika salah sebut nama, dan mendengarkan kisah Bayu tentang perjuangan hidupnya sejak datang ke negeri asing itu. Suatu sore, mereka duduk di tepi kanal, menatap air yang tenang memantulkan langit abu-abu khas Eropa. Angin berhembus pelan, membawa aroma kayu basah dan roti panggang dari kafe terdekat. Waktu aku pertama kali melihat kamu, aku pikir kamu sombong, kasar, dan ya, seperti dunia yang hanya tahu menilai dari harga, kata Bayu pelan. Anika tersenyum kecil. Dan aku pikir kamu orang yang ceroboh, terlalu pasrah, dan tidak tahu tempat. Keduanya tertawa. Tak ada dendam yang tersisa. Hanya kenangan akan kesalahpahaman yang kini jadi jembatan pengertian. Anika menatap Bayu, serius kali ini. Kalau suatu hari, semua ini berubah. Kalau aku kembali ke kehidupanku yang dulu, dan kamu juga punya jalan sendiri, kamu akan tetap ingat aku seperti sekarang. Bayu menoleh, matanya hangat. Aku tidak hidup dari kenangan. Tapi kalau kamu menjadi bagian dari perjalananku, maka kamu akan tetap tinggal di hatiku, sebagai orang yang pernah membuatku belajar tentang ketulusan yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Anika terdiam, lalu perlahan mengangguk. Malam itu, mereka kembali ke dapur catering. Hendrik sudah menunggu di sana. Di tangannya, sebuah undangan resmi dari Asosiasi Kuliner Halal Eropa. Nama Bayu tertulis sebagai